kecelakaan kerja itu. Semua hilang. Jangan lupa ikutan giveaway kaos Rudisi seperti ini. Ada bonusnya 3 kali. Kadang lagi gaya bahasa isyarat. Terusnya adalah dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rudisi, PMI Korea Kreatif. Oke lah kalau begitu, di video kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan teman-teman yang sudah mengisi di post story saya di Instagram kemarin. Wes asli, banyak banget, lebih dari 50. Belum yang di komentar YouTube, ada 70 komentar lebih. Wes pokoknya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengisi di kolom komentar. Yang pertama, dari Gunawan 003. Wih, kayak jeneng gak kesampaian pengen sekolah Korea mas, terhalang biaya. Itu sangat sayang banget. Sebenarnya belajar bahasa Korea itu bisa mandiri loh teman-teman ya. Konten-konten di Instagram, di YouTube, di TikTok apalagi itu sekarang udah banyak banget yang memberikan pembelajaran bahasa Korea. Jadi untuk Mas Gunawan bisa belajarnya lewat media sosial. Lanjut yang kedua, dari DIMM. Pernah dapat perlakuan yang tidak mengenakan gak sih mas sama orang Korea? Nah iki, untuk saya pribadi, untuk kelakuan tidak enak tidak ada teman-teman. Ya kemungkinan ada, cuman nada tinggi. Kalau nada tinggi orang Korea itu bisa dibilang wajar saja. Intinya pribadi tidak ada. Alhamdulillah orang sini baik-baik semuanya. Oke Sa, wele Esa, melu jawab pertanyaan ya? Siap mas. Siap. Dari Mas Khairul Iksan 02. Tips mas biar bisa lolos ujian. Tahu solusi mas. Yang terusnya adalah dukun. Yo, tapi yo ya. Ada teman-teman yo. Yang paling pertama itu adalah belajar. Nah, yo, belajar pokoknya itu. kosakata diapalno, tiap malam tidur, terus bangun tidur. Yang paling mujarab itu adalah waktu habis sholat subuh, sebelum sholat. Semua adalah pengalaman, mas. Iya, wes. Oke, Sa. Terima kasih ya, Sa. Oke, Les, memang jawab ya. Siap. Pengalaman terberat dan tersulit selama di Korea. Nah, jadi pengalaman terberat saya selama kerja di Korea itu dulu pernah kecelakaan kerja itu dulu. Wile. Itu dulu tahun 2016 awal. Jempol hilang pucuknya ini tambalan teman-teman. Waktu ngangkat gemyong itu tangan saya ini jempolnya masuk ke rantai terus keikat gitu kan. Nah, terus refleksnya tangan kiri megang remote ya. Terus rantainya langsung keangkat ke atas. Nah, itu kalau nggak salah pas kerja yagan ya, Wing. Yagan dulu. Pas sekitar jam 5 itu. Masih ingat pas saya. ngantuk-ngantuk ya kan? Iya, ngantuk-ngantuk. Jadi pesan-pesan gitu konco-konco. Pesan-pesannya itu yagan maupun juga itu pesan-pesannya kalau kerja jangan ngantuk. Nah, itu teman-teman. Jangan ngalamun nanti demitnya masuk gitu. Nah, ya kan. Wes pokoknya harus fokus ya kan. Kemarin sempat dirawat di rumah sakit, bilang tidak? 1 bulan itu. 1 bulan di rumah sakit ya? Full 1 bulan istirahat. Tapi mendapatkan semuanya dari pabrik ya? Nah, ada. Biaya-biaya semua dari pabrik. Juga dapat bohong dulu itu. Gaji dapat ya? Dapat. Gaji dapat teman-teman. Ya siapa ya sih yang mau jika kita terluka ya kan? Iya. Meskipun dibayar loh ya. Oke Les. Yang kedua Les. Info file dek pabrik sampean mas. Nah. Kayak sih tak kafel terus gitu sampean gitu mas. Oh wah kayak Jadi gini mas, biar tak luruskan, biar tak jelaskan, tak klarifikasi gitu ya. Siap. Ini pabrik kita itu sebenarnya dari dulu emang buka file, cuma kebanyakan itu langsung ambil dari Indo. Lah kebetulan yang sekarang itu semuanya udah penuh, kamar udah penuh, jadi saya kira itu kuota buat orang Indonesianya itu udah full. Ya. Jadi mohon maaf ya, yang tanya-tanya tentang file itu lagi nggak ada info job buat orang Indonya di sini. Ya teman-teman, bener sekali. Dan sempat dulu pas waktu corona, kisaran 20 orang yang mencari file pindahan, tapi itu semuanya nolak. Bukan bos kita yang menolak, tapi orangnya yang kedatangan file itu ya, itu yang menolak semuanya teman-teman dengan alasan ya kalau udah lihat pabrik sendiri, alasannya kemarin itu panas, kotor, capek lah teman-teman. Untuk yang sudah pindah pabrik, biasanya kan kalau pindah pabrik itu mencarinya yang lebih ringan ya kan ya. Nah, sedangkan kalau di sini itu ngono kae lah seperti di video-video itu. Lanjut ya. Kalau Sajang melakukan kekerasan tangan tapi tidak ada bukti kuat, apakah bisa dilaporkan? Jadi buat yang kekerasan tapi nggak ada bukti atau apa ya, pertama bisa ke shelter buat konsultasi, terus yang kedua buat bisa visum. Nanti kan di visum ada bukti-bukti kekerasannya, misal apa yang memar atau kenapa gitu kan. Di setiap pabrik di Korea pasti ada CCTV-nya. Nah, itu bisa dicek di CCTV-nya. Bisa untuk bukti ya?
Dan jika bosnya rewel ataupun apa, itu bisa menyewa pengacara ya kan? Bisa lewat. Untuk pembantuan kita lah ya, biar mendapatkan hak-hak kita juga. Semisal kita nanti mendapatkan kekerasan, bisa untuk pindah pabrik juga. Nah, seperti itu. Kemarin yang sempat viral itu Tuh. pas proyek itu yang TikTok itu kan banyak teman-teman. Sengajosi itu. Iya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Hasil kerja pertama kali beli apa, Mas? Gajian pertama buat beli HP ya teman-teman, soalnya bawaan HP dari Indo dulu nggak bisa dipakai di sini, nggak ada sinyalnya. Dan untuk saya sendiri ya khususnya beli HP teman-teman. Karena biasanya HP dari Indo itu ya tahu sendirilah dan Ada yang bisa dipakai, ada yang enggak. lanjut ya. Lanjut. Mas, jika re-entry itu berarti tidak perlu ujian X ya, Mas? Buat re-entry itu nggak perlu Mas. Jadi itu tinggal minta SLC-nya langsung pas mau pulang ke sajanya. Itu kan nanti di stempel pabriknya itu loh. Itu yang buat bukti validasi kalau yang ngambil itu pabriknya lagi itu. Tapi tiap pabrik kan juga beda-beda. Ada yang ngambil re-entry, ada yang enggak. Nah ya, ada yang membutuhkan kita lagi, ada yang tidak. Itu tergantung pabrik masing-masing. Dan seperti E7 seperti saya kemarin itu ada di video ini, itu juga tergantung bosnya masing-masing. Ada yang bisa, ada yang tidak. Dan untuk re-entry tidak usah untuk ujian, langsung ya. Langsung. Infonya juga tahun depan langsung 10 tahun ya kan? Mantap, Yes, Pak. Jan. Langsung 10 tahun tanpa re-entry. Tapi kabar-kabarnya ya kayaknya ada ujian, tapi belum tahu yang info pastinya, ditunggu saja. Lanjut. Nah, naik video ini kan enak giveaway. Saya akan bagi-bagi baju Rudisi 20 orang. Nanti tak pilih acak piye menurutmu? Kanca-kanca iki kon nyapa? Buat teman-teman itu jangan lupa kalau ingin ikutan giveaway itu jangan lupa subscribe dan follow IG-nya Mas Rudi. Kalau mau tahu IG saya nanti aja. Oke. Komennya komen di YouTube tapi pengumuman giveaway-nya di IG. IG nih ya, wes. Oke, nanti ditunggu saja teman-teman di akhir video ini. Wes pokoknya isi di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya kan. Dari video yang kemarin ada di sini Festival Indonesia bareng Gia Ayubi. Wis, jangan mantap. Di situ teman-teman silahkan isi di kolom komentar sebanyak-banyaknya dan sampai video ini tayang sampai seterusnya nanti akan ada giveaway selanjutnya. Tapi komentar yang positif dan yang bijak ya teman-teman. Jangan komentar-komentar yang negatif, nanti tak pukul. Inilah. Oke lah, siap, gaskan. Lanjutkan lagi, ya Ra. Gas. Dari Mas Galih, gimana Mas rasanya kerja jauh dari orang rumah dan lebih banyak susahnya apa senengnya? Rasanya yang jelas kangen ya teman-teman. Kan karena kita juga jauh dari orang tua, jauh dari orang-orang terdekat, jauh dari kerabat-kerabat. Yang jelas kangen. Dan buat susah senangnya itu relatif ya teman-teman. Ada susahnya, ada senangnya. Dibuat seneng aja ya. Jangan dibikin sepaneng lah. Senangnya itu ada teman-teman Indonya bisa curhat-curhatan bareng. Kendalanya yang jelas kacau teman-teman. Ini kalau pokoknya Iya. Dilopel teman-teman. jadi itu dia lagi ngesel teman-teman gacor. Dilopel ya lah. Kayak pas gol ya. Iya ini buat Andi Cinca dan teman-temannya ini ada Edo Wajangsil. Editor lagi cari uang tambahan. Editor ini tanggungannya nunggak jadi menggaplekan diri. Nah, buat susahnya itu kendalanya yang jelas satu bahasanya ya teman-teman. Kita nggak terlalu lancar buat komunikasi sama orang Korea. Itu kendalanya, itu susahnya di situ. Ya itu bisa belajar terus ya kan ya. Bisa Kita belajar terus teman-teman. Jangan tidak bisa yuk, pasrah aja. Jangan seperti itu. Lanjut ya. Lanjut. Cara belanja online di Korea Mas. Sing sering onlinean teman-teman. Cara belanja online di Korea itu banyak mas. Pakai Kupang bisa, pakai Gmarket Korea atau Kakao juga bisa. Lah pas awakmu tuku HP luar negeri? Oh, kalau beli HP itu dulu yang pertama dari Gmarket. Dari luar negeri ya? Dari luar. Pakai Kupang juga bisa loh. Iku enak gak sih prosesnya ini? Kena bea cukai. Ya cukai ya ada. Kalau Tergantung HP-nya apa? Kalau enggak, kalau barang, tergantung barang. Kalau elektronik dari luar tetap kena bea cukai. Untuk prosesnya kemarin kayaknya nggak bawa paspornya ya? ID terus sama nomor cukai. Setelah itu wis beres ya? Beres. Langsung sampai gini. Lanjut. Dari Putu Marsha, Bang kenapa pilih Korea? Terus apa pengalaman paling menarik yang pernah Abang alami selama di Korea? Karena dulu awalnya coba-coba terus ketagihan.
Awalnya dulu itu ikut temen ya. Sebenarnya nggak niat kerja di Korea, cuma nemenin temen buat ke LPK. Nah, terus sama sajang LPK-nya itu disuruh kalian Belajar, aja sekalian aja belajar. Ternyata pas ujian lulus. Ya udah gas. Dan untuk saya, karena kakak saya udah ada di Korea. Setelah itu saya daripada mondar-mandir disuruh ikut belajar bahasa Korea juga. Intinya ngikut kakak saya awal-awalnya dulu. Terus pengalaman paling menarik yang pernah Abang alamin di Korea. Kita bisa kumpul banyak teman juga dari berbagai daerah, bisa kenal teman baru, bisa kenal budaya-budaya baru, apalagi budaya Korea, apalagi kita kerja di Korea bisa sambil jalan-jalan. Yang jelas satu ini teman-teman, pas musim dingin itu bisa melihat dan ngerasain salju. Tapi lewes terus-terusan yo kademen Bosen, ya. Yo. Lanjut dari Mas Randy Sat 8450. Kalau kata si Pasekya, babu bisa jadi alasan kuat nggak Kang? Untuk ini tidak bisa alasan kuat teman-teman. Ya biasanya kalau alasan kuat itu dapat kekerasan. Udah itu bentuk fisik lah intinya. Nah, itu bisa untuk alasan pindah. Dan gaji, semisal gaji tidak dibayar ataupun tidak teratur, itu bisa dibilangkan untuk pindah pabrik. Laporkan. Oke Mas, terima kasih ya. Ini saya akan suruh menjawab Andi Cinca. Oke nih? Siap ya. Berapa lama kakak belajar bahasa Korea sampai bisa lolos EPS Topik dan tips agar lolos? Oke nih. Untuk berapa lamanya itu tergantung ada ujian enggak. Tapi pas belajar itu belajar bahasanya 1 bulan, tryoutnya 2 bulan. Itu tergantung semisal ikut LPK ya kan? Nah, ikut LPK. Awakmu wingi ujian ping piro? Sekali Tok. Wis, lu pinter teman-teman. Aku 2 kali loh ya. Tipsnya kalau ingin lolos ya tergantung orangnya. Cuman tipsnya ini belajar dan cari kata kerja. Walaupun bahasanya kurang bagus, tapi kalau udah tahu kata kerjanya, insya Allah jawabannya banyak benarnya. Bener ya? Yes. Mantap lah. Oke, lanjut jadi ya. Mas, untuk belanja bulanan di Korea habis berapa untuk makan? Kalau dulu sih 500 ya. Kalau sekarang mungkin 600 lah minimal. Tapi ya itu tergantung orang masing-masing ya kan ya. Nah, Ini versi yang oke, ini sampai 500 lebih itu wes versi oke ya kan, wes ora masalah lah. Sekolahnya ya minimal 600. Itu wes pers rokok ya. Ya kalau saya biasanya untuk makan saja loh teman-teman ya, belum belanja baju ataupun shopping-shopping seperti di video ini. Dan ya kemungkinan untuk makan saja 400 sampai 500-an itu ya standar lah, udah pol itu ya, karena makan di pabrik dikasih juga. Saya sekarang ya dari ini Kemal, gimana caranya hafal kosakata biar cepet hafalnya Mas? Nomor 1 belajar. Kalau setelah sekolah upayakan istirahat sebentar. Habis sholat isya belajar. Ngalahin lah, belajar terus lah. Hafalan yang tadi pagi dihafalin lagi. Ataupun teman-teman bisa tempelkan kertas di dinding kamar mandi ataupun kamar tidur, itu bisa lebih efektif untuk menghafal kosakata. Oke, wes dia. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya saya akan suruh jawab jaket biru. Wih, Rian. Oke, wede. Kian, apa keluh kesah selama menjadi PMI Korea Selatan? Yang pasti kalau kerja di Korea itu capek ya. Ya. Jam kerjanya kan panjang. Nah, ini saya tambahin. Dan untuk keluh kesahnya itu biasanya di cuaca, teman-teman. Bener nggak? Cuaca ngalami, Ra? Nah, di cuaca. Semisal dari musim panas ke musim dingin. Musim dingin di Korea itu, wis. Asli, di video-video saya udah banyak teman-teman di sini di pas saljunya. Tapi kalau kita pas main ski, main salju, wis enak banget. Nah, ya. Dari Mas Okazaki 41. Mas, kalau di pabrik Korea itu bonus ada nggak ya? Apa cuman keunggulan di lembur itu? Ya di pabrik sini itu ada bonusnya itu setahun 3 kali. Itu waktu solal, jusok sama hiburan musim panas itu ada uang bonusnya. Dan untuk bonusnya berapa? Ada di sini. Wis pokoknya di channel YouTube Rudisi, ya kan? Lumayan lah buat beli sepatu Nike Jordan bisa. Wele, itu bonusnya ya. Mantap. Terima kasih. Dari Mas AMARD 08. Oh ya Mas, aku masih penasaran, apa ada batasan dimensi koper? Kalau setahu saya itu kalau untuk dimensi koper itu nggak ada. Soalnya pas terbang kan teman saya ada yang kopernya besar itu nggak apa-apa. Cuman kan batasannya kan di beratnya. Kalau Garuda biasanya 30 kilo dan untuk maskapai lain ada yang 28 kilo teman-teman. Oke Yan, siap. Terima kasih ya. Sekarang saya akan coba Kri membantu jawab. Oke Kri. Oke, Ini loh, siap. dari lulus ujian EPS Topik sampai mendarat di Korea kira-kira yang paling lama sampai berapa tahun Mas? Dari habis ujian kan itu sertifikatnya 2 tahun. Berapa sama Mumi? 6 bulan. Langsung terbang ke Korea Langsung. ya? Wis, Fikri ada di video yang ini teman-teman. Jadi untuk sertifikat sendiri maksimalnya 2 tahun.
Nah, oke lanjut Kri ya. Lanjut. Biasanya kalau ujian bahasa Korea itu buka bulan apa? Per tahun apa nentu bulan random? Kalau ujian bahasa Korea tahun saya tahun 1 kali tapi ada gelombang-gelombangnya. Untuk yang pemula itu 1 tahun 1 kali untuk ujian bahasa Korea. Tapi untuk yang Korea itu yang sudah dari Korea ke Indonesia dan mau proses kembali, itu yang namanya X. Itu biasanya ada 3 kali 1 tahunnya. Dan semisal teman-teman sudah mengikuti ujian bahasa Korea di tahun ini tidak lulus, bisa mengikuti tahun depan lagi. Untuk waktunya sendiri itu biasanya di awal tahun, dan untuk pendaftaran ujian biasanya di akhir tahun. Biasanya nanti bulan 11, bulan 12 itu ada pendaftaran untuk ujian bahasa Korea. Apa makanan favorit Bang Rudi? Untuk saya pribadi biasanya itu bebek bakar, dan sudah banyak banget di video-video saya pas kulineran di Ansan. Ada di sini, di sini. Dan di sini. Tos. Kikri, saiki awakmu. Pertama kali datang ke Korea, kalau udah sampai Korea itu kan MCU. Itu ditanggung bos apa biaya sendiri? Gratis. Nah, untuk medikalnya biasanya teman-teman nanti semisal udah ada di Bandara Incheon, dibawa ke Kebis, langsung di medical di situ juga. Tanpa makan, tanpa minum, langsung medical ya kan? Bener, Mas. Sito Mas Kri, dari tim XIAN. Wangi jenenge ya. Bagaimana Bang Rudi belajar atau beradaptasi dengan bahasa Korea jika tidak fasih bicara bahasa Korea? Kayak iki, mumpung awakmu sak anyar wingi piye? Yo cek angel Mas. Kadang lagi nggak bahasa isyarat. Jadi bisa menggunakan bahasa isyarat teman-teman. Ya wis ora masalah lah. Orang Korea pastinya sudah tahu lah. Ya bisa tapi tidak fasih teman-teman. Nggak masalah lah, aman pokoknya. Oke lah, terima kasih Kri ya. Siap-siap. Nah, iki bersama Pak Budi dari Cilacap. Halo warga Cilacap. Orang apa? Orang Penak ya Pak ya? Yo, Jenengan di daerah mana ya Mas? sekarang di daerah Pyeongtaek. Nah, itu teman-teman di daerah Pyeongtaek. Lanjut Pak ya. Dari Mas Fandisi. Mas, info biaya dan uang saku untuk prelim dan terbang sampai Korea Selatan. Makasih. Uang saku ke Korea Selatan biasanya rata-rata 500.000 won. Kebanyakan pasti pada bawah segitu lah. Untuk biaya prelim, sekarang prelim kan gratis. Pas pemberkasannya baru kita Pembayaran ya, Pak, ya? itu apli visa, pas mau terbang tiket. Ada juga BPJS. Jadi intinya itu biasanya rata-rata 500.000 won teman-teman untuk uang sakunya. Dan untuk biaya-biaya lainnya nanti di video lainnya saya akan buatkan rinciannya dari awal sampai proses penerbangan ke Korea yang sesuai di websitenya BP2MI. Semuanya info yang resmi itu ada di websitenya BP2MI teman-teman. Satu lagi Pak, dari Rian Alvin 04. Suka bingung kalau nemu soal cerita, kasih tips dan triknya dong Bang. Untuk soal cerita itu kalau yang di listening mudah. Soalnya kan kita Mendengarkan aja ya? loh, itu udah dibacakan sama soalnya itu kan kita tinggal menyimak. Kalau untuk soal reading setidaknya kita harus bisa membaca lah. Membacanya harus lumayan Lancar lancar, ya, ya, juga harus tahu artinya juga sih. Karena buru waktu Pak ya? Iya, cuma enaknya kalau reading kan bisa diulang lagi. 20 soal misalnya kita bisa koreksi lagi. Dan untuk soal cerita ini biasanya dijupuk sing fokus-fokus ya Pak ya? Iya. Nggak semuanya dibaca ya? Enggak semuanya dibaca. Nah, karena kalau semuanya dibaca itu waktunya pasti habis teman-teman wes toh. Saya kemarin kan pas ganti visa E7 sempat ujian juga. Ada di sini. Satu lagi Pak ya. Umumnya SLC turun berapa bulan sehabis sending data, Mas? Beda-beda sih ya rezeki. Rezeki ya bener. Rezeki beda-beda, nggak Rezeki bisa teman-teman. prediksi ibaratnya. Iya. Ada yang sending langsung disetujui, ada yang disetujui lama. Paling cepat umumnya tuh 2 bulan biasanya kan. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Oke. Nah, sekarang bareng Edi. Oke, Ed, siap ya? Siap. Iya, pertanyaan nih. Mas Rudi kalau sudah sampai Korea nanti sama Sajang Limnya langsung suruh pegang mesin apa training dulu? Dulu pengalamanku ya Mas. Ya, pengalaman sih. Pengalamanku 1 bulan itu disuruh congso bersih-bersih sampah, Ya. bersih-bersih mesin, Nah, untuk- disuruh bantu-bantu. Iya, untuk gitu. videonya ada di sini. Silakan dicek. Nah, untuk saya pribadi itu sekitar 7 bulan teman-teman. Ya cuman bersih-bersih ngikutin Ajuma, komsa-komsa, weh. Ini hanya 1 bulan. 1 bulan. Dan 1 bulan kemudian langsung pegang mesin ya. Terus pegang mesin. Nah, ini teman-teman baru lebih enak lah intinya. Oke, lanjut aja. Ya. Dari Den Mada Al Fakir. Kalau sudah menguasai bab 1 sampai 60 apa sudah menjamin lulus ujian? Dari bab 1 sampai 50 itu belum bisa menjamin. Dulu aku ujian 2018 2 kali gagal, 1 kali berhasil, berarti total ujian 3 kali. 3 kali. Belum tentu menjamin kelulusan. Dan itu bisa menjadi faktor mental juga teman-teman. Misal kita bisa belajar tapi mental kita ngedon sewaktu pas ujian ya, kita bisa gagal juga. Mental juga berpengaruh. Sepintar apapun kalau mentalnya down pasti buyar, apalagi listening. Wah, Wis. sangat mubal. Lanjut ya. Ayo lanjut, gaskan. Iya. Apa pertanyaannya? Budaya kerja di Korea apakah sama seperti budaya di Indonesia?
sangat beda Mas. Kalau kerja di Korea ya itu terutama kerja pali-pali gitu. Nah, kedua sebelum jam kerja masuk itu setengah jam harus datang ke tempat kerja. Dan mau sempet nggak di pali-pali? Ya. Sering itu. Oke, terima kasih ya. Oke teman-teman, lanjut lagi. Boleh gila ya, barenganku terbang. Siap ya? Ya, Oke. guys. Dari Mas Ipul, Mas mandormu galak nggak? Kalau galak itu pasti ada ya mas, buat ketegasan itu namanya. Iya. Intinya jangan diambil hati, biar kita nggak sakit. Nah, iya. Tapi itu nggak apa-apa untuk mental kita lebih kuat lagi. Jadi intinya mental ya. Oh, iya, Wes. mental. Oke, siap ya. Yo. Siap, ya. Nah, ini pertanyaan buat saya. Mas Budi udah ganti visa E7, jadi kapan ajak keluarga ke Korsel? Untuk kapannya ini belum tahu karena anak baru lahiran kemarin. Ya kasihan teman-teman kalau diajak ke Korea masih baby. Ya kemungkinan nanti tahun depan lah. Semoga aja Kiola tidak rewelan. Saya lanjutkan lagi. Tahun depan kira-kira banyak lowongan untuk PMI Indonesia nggak mas? Saya pengen merubah ekonomi. Ini ya teman-teman, infonya akan lebih banyak lagi PMI dari Indonesia yang akan terbang ke Korea Selatan. Oke lah kalau begitu ya toh. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempet saya balas, mohon maaf, nanti di lain video saya akan buatkan lagi. Wes, pokoknya ditunggu saja. Oh ya teman-teman, untuk giveaway bajunya jangan lupa isi di kolom komentar sebanyak-banyaknya dan kasih tahu ke teman-teman yang lainnya. Untuk komentarnya di bawahnya silahkan tulisin Instagram teman-teman masing-masing. Nanti semisal kepilih saya akan DM di Instagram teman-teman semuanya. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Rudisi dan follow Instagram Rudisi. Dan untuk teman-teman yang sudah ada di Korea ataupun di Taiwan, di Hong Kong, di luar negeri manapun, nanti semisal kepilih akan saya kirimkan ke alamat teman-teman semua yang ada di Indonesia. Bisa kasihkan ke istri, anak, ataupun saudara, keluarga yang ada di Indonesia Raya. Kaosnya seperti ini teman-teman. Oh ya, dan ukurannya bisa merequest ya, warna dan ukuran nanti bisa merequest. Untuk pengiriman yang sudah saya pilih nanti kisaran 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi untuk kaosnya tidak bisa langsung saya kirim pas hari pengumuman itu. Oke lah kalau begitu video kali ini saya akhiri di sini dulu. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun ada request video apa lagi, silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Dan juga jangan lupa kasih like video ini, subscribe tentunya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun. Dengan teman-teman subscribe dan dukung saya untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa ikutan giveaway kaos Rudisi seperti ini. 20 orang pemenang saya pilih. Oke lah kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.